Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ayah di sini. Kali ini Ayah akan berbagi informasi tentang pengelolaan kinerja PMM, tentunya PMM Kepala Sekolah dalam mengobservasi kelas, khususnya penilaian tentang guru di kelas. Nah, awalnya kita di bulan Januari, guru sudah membuat rencana hasil kerja. Kemudian di bulan Februari ini, guru melaksanakan observasi kelas yang dilihat oleh kepala sekolah. Semacam supervisi juga, gitu. Nah, dari kegiatan tersebut, langkah pertama kepala sekolah dan guru adalah sebelum membuat atau membuka di observasi kelas, guru dan kepala sekolah membuat kesepakatan tentang jadwal observasinya. Nah, bagaimana kesepakatan itu terjadi harus dicatat supaya tidak terjadi bentrok di dalam proses observasinya. Nah, awalnya seperti ini. Oke. Nah, ayah membuat kesepakatan dengan guru membuat pengelolaan jadwal pengelolaan kinerja. Ya, nah ini jadwal observasi perencanaan kinerja guru dalam pengelolaan kinerja guru di PNM. Nah, di sini nama guru, jenis gurunya guru kelas atau guru mata pelajaran, kemudian kelas, jadwal KBM-nya itu harus dicatat nanti dalam PMM masing-masing guru, tanggalnya, kemudian kelasnya, kemudian mata pelajarannya. Nah, kalau air cantumkan di sini itu karena sekolah di Cicalengka 3 itu banyak kelasnya, jadi jumlah gurunya ada 22, jadi kita membuat kesepakatan seperti ini supaya tidak terjadi bentrok saat observasi secara luring, supervisinya. Nah, setelah ini dibuat, maka guru dengan sendirinya masuk ke PMM masing-masing untuk membuat atau mencantumkan eh, jadwal observasinya dan mengisi apa yang telah dilakukan pada RHK, ditindaklanjuti di observasi kelas ini. Nah, apa yang dilakukan kepala sekolah bila seandainya guru sedang mengisi PMM-nya? Nah, kita akan masuk ke sini, ke PMM kepala sekolah. Ya, kita masuk ke PMM kepala sekolah. Oke, kita masuk ke PMM kepala sekolah. Sini. Oh, mohon maaf ini salah. Kita masuk ke PMM kepala sekolah. Ya. Nah, ini kita masuk ke PMM kepala sekolah dulu. Tapi sebelumnya ke PMM kita melaksanakan dulu kegiatan observasinya. Nah, ini kegiatan observasi di kelas tadi pada tanggal 5. Ya, pagi tadi kita laksanakan observasi kelas. Kita sama Bu Anggun, ini guru kelas 5B Desa Calengka 3. Kita membuat kesepakatan, Bu Anggun menandatangani jadwal observasi. Tentunya ini daftar kunjungan kepala sekolah kepada guru di kelas. Nah, kemudian di sini eh, kita berdialog dan dengan siswa juga berdialog bahwa Bu Anggun akan melakukan kesepakatan kelas dengan siswanya di sini. Ya. Nah, kemudian terjadilah proses kegiatan KBM tentang pelajaran matematika. Nah, ini videonya. Saya posisi ada di belakang memperhatikan, menyimak apa yang dilakukan oleh Bu Anggun selama proses KBM tentang materi pelajaran matematika. Ya. Nah, setelah itu baru kali ini saya akan menilai berdasarkan catatan observasi yang telah dicatat pada pagi hari tadi. Nah, gitu ya. Nah, apa langkah berikutnya yang ayah lakukan? Jadi kita lakukan seperti ini. Kita lakukan seperti ini. Oke. Nah, masuk ke PMM. Nah, kita masuk ke PMM ini, kita kembali dulu ke sini. Ini karena ayah sudah mengerjakan cuma disimpan di draft saja.
Nah, awalnya seperti ini. Nah, di sini masuk ke PMM Ibu dan Bapak selaku kepala sekolah, arahkan kursor ke pengelolaan kinerja. Kita buka ini. Nah, kemudian langsung Ibu dan Bapak lakukan penilaian. Dengan mengarahkan kursor ke sini, kita buka ini. Nah, ini kan lakukan penilaian. Ini ada 0/22. Artinya ini ada 22 orang guru yang akan dinilai di PMM Kepala Sekolah. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya? Cek daftar guru. Ini daftar guru ada 22. Kita cek daftarnya. Kita cek dibuka. Nah, yang belum mengisi di PMM-nya ini masih ada tulisan belum lengkap. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, baru di sini sudah ada beberapa orang yang mengisi di PMM-nya. Ini kan mata posisinya pada hari Senin tadi telah dilaksanakan. Kita akan menilai observasi. Nah, karena ini Bu Anggun tadi tanggal 5, nah kita langsung arahkan kursusnya ke ini, ke nilai. Kita buka nilai ini. Kita buka nilai. Nah, ini kata ada nama Bu Anggun. Kelas 5, pelajarannya matematika. Ini karena kita akan melaksanakan penilaian observasi kelas, kita langsung ke sini observasi kelas, langsung ke nilai. Klik nilai ini, kita buka. Nah, arahkan kursornya ke bawah. Nah, jangan berlama-lama saja, semua ini tanda kuncinya nanti kalau diisi ini akan ada tanda checklist. Nah, kita lanjutkan saja ini. Langsung ke sini arahkan kursornya. Lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, baca dulu ini panduan penilaian. Kemudian di sini ada tulisan belum dilakukan, silakan Ibu dan Bapak baca. Dilakukan tetapi belum efektif, kemudian dilakukan dan efektif. Nah, kemudian ini juga silakan baca. Setelah dibaca, Ibu dan Bapak baru diisi. Nah, karena Ayah sudah mengisi, ini diisi pandrap, diisi lebih cepat. Ayah di sini pertanyaan pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Apakah sudah dilakukan ketika observasi? Karena tadi Ayah mengamati, ya memang sudah dilakukan, maka kita pilih yang ini, dilakukan dan efektif. Harus kita buat catatan, harus diisi ini catatannya. Catatannya sudah dilakukan dengan baik dan perlu ditingkatkan lagi. Nah, itu ya. Nah, untuk kita cekkan seperti ini, setelah pertama kita lupa nih, oh kita nih cek dulu ini nih, apa RPP yang diuploadnya. Kita buka dulu RPP-nya, mohon terlewat. Nah, ini RPP yang Ibu Anggun uploadkan. Ini ada identitas sekolahnya, matematika, pelajarannya bangun ruang, sub pelajarannya perlu membangun ruang, pertemuan ketiga waktunya 90 menit. Nah, kita scroll ke bawah. Ini sebelumnya sudah ditandatangani oleh saya, kepala sekolah bersama guru. Jadi guru bikin, kemudian ditandatangan dan disepakati bersama. Ini silakan disampaikan dan telah saya tanda tangan di sini pada tanggal 3 Februari. Ya. Kemudian diupload oleh Bu Unggun dan ini lampiran asesmen penilaiannya semacam lembar kerjanya untuk siswa dan lengkap semua ini. Kalau diuploadkan ya. Nah, ini yang telah diuploadkan oleh Bu Anggun berupa RPP yang 1 hari itu akan dilaksanakan. Oke, kita tulis aja dulu ini. Nah, kembali ke sini. Nah, saya sudah mengisi yang ini. Lalu yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Setelah saya amati dalam catatannya, ternyata Bu Anggun itu siswa tersebut dapat mengikuti. Jadi guru itu pengelompokannya sudah jelas dilaksanakan, walaupun di sini kita masukkan dilakukan dan efektif. Dan buat catatan, dalam pembagian kelompok dilakukan dengan baik. Dan sebaiknya juga ini perlu disiapkan sebelum materi disajikan. Nah, ini walaupun ini ada sedikit apa ya, tapi udah jelas, udah bagus. Nah, ini untuk catatan saja buat Bu Anggun, nanti akan terlihat di akun PMM guru tersebut. Nah, yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Apakah sudah dilakukan ketika observasi? Ya, emang sudah.
Dan makanya saya pilih dilakukan dan efektif. Apa catatannya? Catatannya sudah dilakukan dan perlu ditingkatkan lagi. Nah, setelah itu baru kita scroll ke bawah lagi, buatlah suatu rekomendasi. Apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari. Nah, salah satu catatannya perlu mempersiapkan pembagian kelompok siswa sebelum penyajian materi. Nah, ini catatan yang ada di saya saat terjadi KBM tadi. Nah, setelah itu lengkap semuanya, baru kita bisa cetak di sini. Cetak, buka. Nah, silakan ini dicetak di print out sebagai bukti bahwa kita telah melaksanakan observasi pada tanggal yang telah ditentukan. Nah, ini hasil nilainya. Disimpan oleh kita, oleh kepala sekolah, atau mungkin juga diberikan kepada guru yang bersangkutan. Tapi guru juga bisa membaca nanti hasil dari penilaian kepala sekolah. Nah, tinggal print saja. Nah, karena ayah ini belum memprint, kita cancel saja. Nah, kalau sudah yakin, kita kumpulkan. Kumpulkan saja, misalnya kumpulkan. Nah, sebelum dikumpulkan, baca dulu. Kumpulkan dokumen. Setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Nah, karena ini masih dalam proses, jadi ayah perlu dicek ulang lagi, tidak akan dikumpulkan. Cek ulang lagi, cek. Nah, makanya di sini simpan draft. Karena itu disimpan draft. Nah, ya, kalau sudah belum yakin, simpan draft saja. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk proses kegiatan penilaian kepala sekolah dalam observasi kelas di PMM khusus untuk guru yang telah diatur jadwalnya berdasarkan kesepakatan antara guru dan kepala sekolah. Mudah-mudahan ini dapat membantu untuk para kepala sekolah, khususnya Kecamatan Cicalengka, umumnya Kabupaten Bandung, dan mungkin juga untuk seluruh Indonesia bagi kepala sekolah. Yang mudah-mudahan dapat membantu. Terima kasih juga kepada channel YouTube ini, mohon bisa ditayangkan dan bisa dibaca, bisa dilihat, bisa ditonton, disimak oleh semua yang bersangkutan, khususnya insan pendidikan kepada kepala sekolah. Ya, sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan ini dapat membantu. Tetap bahagia, semangat, dan jangan pernah bilang tidak bisa sebelum kita mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.